Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri wadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya Allah kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini pada hari ini tepatnya tanggal 19 September 2021 ya. Sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua, buat pembicara kita pada hari ini juga yang telah meluangkan waktunya pada ini hari weekend ya, yang seharusnya dipergunakan untuk mungkin buat kumpul sama keluarga, jalan sama pacarnya ya kan, atau mungkin sama gebetannya gitu kan, atau mungkin dalam proses CLBK sama mantan, silahkan aja. Tapi habis ini ya. Oke, kalau gitu di sini sudah ada dua orang pembicara kita. Seharusnya sehabis pembukaan ini ada opening speech dari Bunda Risa selaku pendiri dan ketua Yayasan Duta Indonesia Maju dan juga Duta Kopi Indonesia. Tapi beliau berhalangan hadir karena memang masih ada kegiatan saat ini. Dan tadi beliau juga menyampaikan untuk menyampaikan salamnya kepada dua orang pembicara kita pada hari ini dan juga audiens kalian semuanya. Mungkin kita bakal kenalan dulu sama pembicara kita ya. Ini aku stop dulu nih. Oke. Mungkin dari Aziz dulu deh. Aziz ini juara harapan 2 Duta Kopi tahun 2020 dan Keke adalah juara harapan ketiga untuk putrinya Duta Kopi Indonesia 2020. Mungkin bisa kenalan dulu nih sama Aziz, backgroundnya apa nih sehari-harinya. Selamat sore semua teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya. Sebelumnya kita agak santai aja kali sore ini ya, karena kebetulan di sini lagi hujan juga. Jadi mohon maaf kalau ada distract suara-suara percikan-percikan sedikit. Jadi untuk nama gue Abdul Aziz Huta Barat. Kebetulan usia gue masih 25 tahun. Untuk di periode Duta Kopi Indonesia 2020, alhamdulillah gue salah satu top 5 di Putra ya, juara harapan 2 seperti tadi kata Bang Exos. Mungkin di sini ada teman-teman yang berpartisipasi untuk mengikuti Duta Kopi Indonesia 2021. Selamat berjuang buat teman-teman semua. Good luck. Yang penting kalian harus bisa mengeluarkan, mengembangkan kemampuan kalian untuk memajukan sektor industri kopi mulai dari hulu sampai hilir. Gua rasa itu aja. Thank you, Exos. Oke, thank you nih buat Aziz ya, perkenalan singkatnya nih. Kita mungkin bisa beralih ke Keke. Oke, silakan Keke. Backgroundnya apa, sehari-harinya kegiatannya apa? Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Keke Melani. Saya merupakan harapan 3 Duta Kopi Indonesia 2020. Saya berumur 19 tahun. Kegiatan sekarang saya kuliah sambil kerja. Untuk finalis ataupun untuk yang mau ikutan ini Duta Kopi Indonesia 2021, ikutlah. Semoga berhasil. Tunjukkan performa kalian, berikan yang terbaik. Itu aja sih Bang. Oke, terima kasih banyak buat sedikit ya perkenalannya. Mungkin sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu kita membahas mengenai mana tadi? Oke, kita membahas mengenai sosial media engagement dalam mengembangkan kopi industri. Itu sebenarnya pentingkah atau sangat penting gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya gue sendiri sih udah sempat searching di internet mengenai sosial media engagement. Mungkin agak sedikit kepleset bahasa Inggrisnya, mohon dimaafkan lah ya, karena saya dari kampung gitu ceritanya. Oke, jadi ini salah satu digital campaign yang termasuk ke dalam digital marketing. Nah, sebenarnya itu mungkin ada dari teman-teman audiens yang saat ini sedang nonton juga, mungkin ada yang tahu ya, ada yang masih bingung
Mungkin ada yang pernah dengar tapi samar-samar. Kira-kira benar nggak sih ini arti atau maksudnya gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu sebenarnya itu apa sih itu social media engagement. Mungkin dari Alis dulu deh. Oke, thank you Exos, dan selamat datang buat teman-teman yang baru masuk. Masuk ke pertanyaan tadi, yang pertama itu Sos, gue mau menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk seluruh coffee enthusiast yang mengenal beliau, yaitu atas meninggalnya kemarin Bapak Tony Wahid, yaitu founder dari cikopi.com dan salah satu praktisi kopi senior yang ada di Indonesia. Gue ada sedikit kutipan dari beliau, karena beliau ini menariknya, kalau kalian sering baca buku-buku tentang barista, buku-buku tentang kopi, terutama di hilir, itu beliau penulisnya. Dan beliau juga untuk tutor di beberapa macam seminar-seminar kopi, terutama pada saat sebelum pandemi kemarin, karena usia beliau juga sudah lumayan tua. Gitu. Ini ada sedikit kutipan dari almarhum Tony Wahid yang mau gue sampaikan. If you know more, you will understand more, and you will respect more. Jangan pernah menghakimi standar teknik penyeduhan orang lain dengan standar yang kita miliki. Dalam bisnis, selera memang tidak dapat diperdebatkan. Namun, apabila tidak disertai dengan produk yang bagus, maka jangan harap konsumen atau orang akan kembali ke tempat kalian. Ya, itu sedikit kutipan dari almarhum. Lalu kita mulai masuk tadi ke pertanyaan pertama ya dari moderator, apa sih yang dimaksud dengan social media engagement atau SMA? Mungkin secara dasar di era 4.0 ini, terutama di 2021 dan era pandemi, semua orang ini mau tidak mau harus melek dengan dunia digital, sektor manapun. Tapi karena kali ini kita fokus untuk ke sektor coffee industry, maka gue akan menjelaskan beberapa yang menyangkut dengan produk, brand, dan proses-proses dari coffee industry tersebut. Oke, secara dasar social media engagement itu adalah new strategi baru di era 4.0, yaitu sebuah interaksi antara audiens atau konsumen dengan brand atau produk melalui platform sosial media yang dapat dilihat dari followers, like, komen, share, atau konten-konten lainnya. Di dalam hal ini akan terdapat sebuah insight yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi yang kita gunakan selama ini. Apakah sesuai dengan segmen kita? Apakah konten yang kita buat disukai oleh followers? Nah, caranya gimana? Biar kita tahu hal-hal yang kita lakukan itu, gitu loh. Sebelum dilakukan evaluasi, kita harus masuk ke dalam produk. Gua akan membagi dua produk, gua akan membagi ke dua sektor. Karena untuk di coffee industry kita memiliki dua sektor, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Untuk di sektor hulu, untuk di sektor hulunya itu lebih menggunakan social engagement secara offline. Oke, kenapa rata-rata dari sektor hulu masih menggunakan social engagement secara offline? Karena untuk hulu ini berhubungan dengan yang pertama ada petani, ada prosesor, dan mungkin bisa dibilang apa ya, mediator-mediator atau penjual-penjual yang membantu para petani yang ada di desa-desa sana. Jadi inilah sebenarnya tugas dari Duta Kopi Indonesia yang gua harap untuk teman-teman dan adik-adik Duta Kopi Indonesia 2021 akan menerapkan hal ini. Bagaimana caranya biar kita bisa membantu dan memberikan edukasi khususnya terhadap sektor hulu yang ada di Indonesia. Karena untuk daerah-daerah pertanian itu sudah pasti di dataran-dataran tinggi yang mungkin untuk jangkauannya pun masih susah.
teman-teman itu mungkin sudah ada yang sebagian untuk bermain di digital gitu. Tapi rata-rata pada umumnya untuk sektor hulu, untuk senior untuk teman-teman petani itu mereka masih menggunakan trik social engagement dalam bentuk offline. Apa saja kah itu? Yang pertama, berhubungan dengan komunitas-komunitas kopi yang ada di daerah masing-masing atau bahkan komunitas kopi di daerah Indonesia. Berkolaborasi dengan organisasi-organisasi dan asosiasi kopi yang ada di daerah sekitar untuk mendapatkan source yang lebih banyak dari penjualan ataupun dari informasi, gitu loh. Karena mereka ada cerita dari teman petani itu dari daerah Lampung. Mereka mau fotokopi aja, mereka harus turun kurang lebih itu sejauh 15 km. Teman-teman bayangkan, kalau kita yang di kota sih mungkin kita punya perinan di rumah atau mungkin warnet dekat di rumah kita gitu. Tapi teman-teman bayangkan perjuangan dari teman-teman kita yang ada di sektor hulu ini gitu loh. Mereka belum bisa menggapai digital marketing atau sosial media gitu. Jadi mereka menitipkan suatu informasi ke teman-teman yang berada di kota, atau mereka hanya menggunakan SMS untuk sarana informasinya, gitu loh. Nah, di sini harus kita ingat bahwa sektor hulu itu tidak akan maju tanpa dukungan dari sektor hilirnya. Sebaliknya pun begitu. Sebaliknya gitu. Karena ini sudah harga mati dalam sebuah coffee industri ya, antara hulu dan hilir gitu. Oke. Lalu untuk di sektor hilirnya kita akan membahas ke social media engagement ini. Untuk sektor hilir ini cenderung menggunakan pemasaran online dari platform sosial media. Ini data yang didapatkan pada tahun 2019 sampai saat ini, sampai 2021. Karena memang kita tahu sudah banyak sekali anak-anak muda kreatif, berinovasi, bahkan mereka rela menghabiskan masa muda mereka ini untuk mengurus kedai kopinya, untuk berjualan produk secara online di e-commerce gitu loh. Ini harus di-applause untuk perkembangan dari sektor hilir yang ada di Indonesia gitu. Nah, lalu kenapa mereka lebih dominan untuk bermain strategi marketing di sosial media? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa kopi sudah menjadi lifestyle anak muda di saat ini. Bahkan kopi pun sudah menjadi sarana diplomasi, sarana bisnis bagi kaum-kaum level A ke atas gitu loh. Ketika kita mau meeting, ketika mereka mau ngobrolin soal bisnis, sudah tidak menyediakan ruang tamu di rumah lagi gitu loh. Dan sudah jarang untuk menyewa lobi hotel untuk meeting, itu sudah jarang banget. Nah, makanya bisa dikatakan bahwa kopi menjadi gaya hidup. Namun yang teman-teman harus tahu, dari si social media engagement tadi, itu ada pengaturannya teman-teman, ada pengaturannya. Jadi dari si coffee shop, dari si coffee roaster, dari prosesor, ketika dia mau bermain dengan digital marketing, itu bukan hanya sekedar kita buat akun Google, kita buat akun di e-commerce atau di platform, lalu kita posting produk kita, lalu kita nunggu jualan. Itu bakal lama teman-teman. Sebulan pun belum tentu ada yang beli kalau caranya seperti itu, gitu loh. Nah, jadi untuk di sosial media ini memang mungkin kita kadang melihat orang lain tuh kayak dia enak banget ya jualannya lancar banget, omsetnya dia dalam 1 bulan bisa 3 digit gitu loh. Padahal di 1 sampai 5 bulan pertama itu mereka berpikir yang sama.
Agak putus-putus nih. Aziz, suaranya agak putus-putus nih. Putus banget, serius. Oke, mungkin si Aziz sinyalnya naik turun kali ya. Ini sekarang lagi keluar. Oke, sekarang kita beralih ke Keke nih. Oke, suaranya terdengar jelas nggak di sana? Agak sedikit kurang jelas sih sebenarnya, karena tercuaca juga kan. Oke, tapi mudah-mudahan sinyal di sana naik turun ya. Insya Allah. Oke, ini dengan hampir pertanyaan yang sama tadi, ngebahas soal sosial media engagement, bahwa itu salah satu ibaratnya platformnya sosial media ya, pasti kayak Instagram, Facebook, bahkan YouTube dan lain-lain segala macam. Seberapa besar sih menurut Keke sendiri nih pengaruh dari sosial media itu terhadap kopi ataupun industri kopi pada saat ini? Social engagement yang dilihat sama Bang Aziz, tingkat interaksi pengaruh yang dimiliki audiens terhadap sebuah merek di media sosial itu sangat penting banget. Kenapa? Dengan mengetahui engagement media sosial, kita bisa mendapatkan manfaat membangun komunikasi langsung dengan audiens, berbeda dengan media massa. Kita dapat mengukur konten dengan kebutuhan audiens, sehingga informasi tersebut digunakan untuk membangun strategi komunikasi bisnis merek. Engagement yang baik dapat membantu merek menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Oke, jadi gimana sih? Tadi kan Keke menyampaikan bahwa bisa menjangkau lebih luas lagi audiens. Mungkin dengan cara kalau misalnya setiap orang itu pasti ya pernah ibarat kata posting ataupun promosi di sosial media. Nah, tapi cara yang seperti apa untuk bisa menjangkau lebih luas? Mungkin dari Keke dulu jawabannya. Nanti baru kita beralih ke Aziz. Aziz kebetulan udah masuk lagi. Oke, silakan ya. Cara terbaik, pertama, cara terbaik meningkatkan jumlah pengikut. Kita harus dikatakan terbaik jika dapat memahami bagaimana social engagement bekerja. Adapun dapat meningkatkan followers, walaupun followers sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada interaksi di antara tersebut. Contohnya jual kopi pakai hashtag nih, kopinya enak, kopinya mantap, optimal profil Instagram. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit nih soal yang dijelaskan oleh Keke bahwa sebenarnya kayak hashtag itu juga berpengaruh. Nah, aku pengen beralih sedikit nih ke Aziz nih. Mungkin Aziz bisa menambahi dan memperkuat lagi dari jawaban Keke tadi. Sebenarnya selain hashtag itu ada apa tadi? Sebenarnya kan hashtag itu juga sangat berpengaruh sebenarnya ya dari untuk ibarat kata penjualan di media sosial itu, karena tanpa hashtag itu mungkin orang-orang juga bakalan ibarat kata gimana ya, sulit untuk menemukan produk-produk kita. Mungkin makanya ada sekarang kita bisa menentukan hashtag yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna sosial media itu apa. Nah, mungkin Aziz bisa tambahin lagi atau gimana? Menurut Aziz selain hashtag itu apa lagi? Oke, sebelumnya sorry tadi teman-teman koneksinya biasa lagi di hutan, jadi agak ngedistract. Oke, mungkin lebih ke ini ya, hashtag itu teman-teman harus tahu, hashtag itu merupakan keyword, gitu loh. Hashtag itu adalah keyword. Nah, secara organik hashtag ini atau keyword ini itu akan bekerja, gitu loh. Itu akan bekerja
secara engine untuk mendapatkan responsibel atau dari kalimat yang teman-teman cari di internet itu akan mendukung. Nah, ini di luar sosial media, ini luasnya di internet. Nah, tetapi kalau di sosial media kita katakanlah seperti Instagram, itu sama, hashtag itu menjadi keyword juga, Namun kalau di Instagram, keyword atau hashtag ini itu bersifat bukan menjadi search engine, tetapi adalah kata bantu ketika katakanlah kita bikin kopi Arabica Mandailing gitu loh. Nah, nanti pada saat kita men-search di kolom pencarian itu akan muncul yang pertama itu hashtag gitu loh. Nah, kita bisa cek di situ gitu. Beda dengan internet. Kalau internet gunanya keyword adalah sebagai search engine. Lalu untuk di sosial media pun yang untuk membantu itu adalah yang pertama copywriting. Copywriting teman-teman itu harus sesuai dengan segmentasi produk teman-teman gitu loh. Jadi mungkin karena tadi kakak sudah menyampaikan dan gue tadi sebelumnya gue nggak tahu apa yang dibahas, mungkin itu dulu aja. Oke, jadi lebih kurang adalah bahwasanya hashtag itu keyword dari ibarat kata kalau misalnya kita mau posting tentang foto produk kopi ya gitu ya. Jadi yang mungkin yang juga dijelaskan sama si Aziz tadi adalah apa itu copywriting, itu mungkin bahasa sederhananya adalah kita buat caption gitu ya. Kita buat caption di Instagram semenarik mungkin tentang produk itu, bagaimana caranya dengan caption itu audiens yang melihat postingan kita itu bisa tertarik buat membeli produk kita. Itu salah satunya. Yang keduanya dengan hashtag tadi. Karena hashtag itu benar-benar sangat berpengaruh. Apalagi hashtag yang kita buat, satu hashtag itu ternyata tuh sering dikunjungin ataupun mungkin sering digunakan oleh mungkin sekitar 20.000 pengguna, itu sangat berpengaruh, sangat membantu sebenarnya. Sekarang tuh yang pengen ditanyain adalah tambahan nih. Tadi Keke sempat menyinggung nih, bahwa pengikut itu sebenarnya mempengaruhi dari mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan orang terhadap sosial media kita ya. Mungkin salah satunya kalau misalnya gue pribadi kalau misalnya gue mau beli produk, gue pasti ngelihat sosial media ini followersnya berapa. Tetapi zaman sekarang itu followers benar-benar harus kita perhatikan secara teliti banget. Kenapa? Banyak banget sekarang itu orang yang jual beli followers. Nah, sekarang tuh gue pengen tanya gimana sih cara mengatasi, atau mungkin ada nggak sih tips dan trik dari teman-teman dari Keke dan Aziz, bagaimana kita cara melihat bahwa itu benar-benar followers mereka itu benar-benar followers aktif yang benar-benar mengikuti konten mereka sehari-hari, atau mereka hanya beli, atau mungkin sekedar mereka beli followers supaya orang yang melihat produk mereka itu lebih percaya gitu. Mungkin dari Keke dulu deh. Oke. Kayaknya yang Keke agak lemot nih. Mungkin ada dulu ya. Oke. Oke. Gue backup dulu kali ya. Jadi sebenarnya gini, cara kita mengetahui bahwa itu followers aktif atau tidak, itu sebenarnya yang bisa tahu itu mesin, gitu loh. Yang bisa tahu itu mesin. Cuman yang harus teman-teman pahami adalah ketika suatu akun atau suatu brand yang membeli followers, berarti dia sudah menggunakan strategi anorganik, gitu loh. Dalam digital marketing, anorganik ini adalah suatu sistem atau bot yang membantu meningkatkan followers, komen, like, atau ada beberapa hal lainnya, gitu loh. Jadi sebenarnya di social media engagement ini itu masuk di dalam cara mengukurnya, gitu loh. Cara mengukur dari pengelolaan si social media engagement itu. Jadi untuk sosial media itu benar-benar berhasil bisa mengubah cara produk atau brand berkomunikasi dengan konsumen mereka. Disitulah cara kita bisa setidaknya bisa aware dengan ini memang follower aktif dan dia memang followers yang nge-follow akun kita atau brand kita
memang dengan kemauan mereka gitu. Nah, lalu di sini akan ada cara kerja dari social media engagement. Ada cara kerjanya untuk kita meningkatkan organik. Kita untuk meningkatkan organik dari akun kita. Yang pertama, kita bisa menganalisa karakter audiens untuk pertumbuhan sosial media kita. Gitu loh. Yang pertama adalah kita harus membuat siapa target audiens kita nanti. Siapa segmentasi yang akan membeli produk-produk kita nanti. Oke, yang kedua adalah kita harus bisa menyediakan konten yang memiliki value. Value itu sangat penting. Sebelum dicapai suatu goals, kita harus bisa juga dapetin value-nya. Dengan cara yang pertama, kita membuat konten secara edukatif dan informatif. Jadi kita boleh aja setiap brand atau produk untuk mempromosikan produknya itu secara hard selling. Itu bebas, itu masing-masing produk sendiri. Saya akan mencontohkan produk kopi, tapi bukan yang diminum, gitu loh. Katakanlah cookies tapi berbahan dasarnya itu kopi. Oke? Nah, di saat kita mau menjual cookies, katakanlah namanya kita kasih roti kopinya Aziz. Gue punya brand, gue punya produk namanya roti kopinya Aziz. Nah, gue akan membuat suatu konten yang informatif kepada audiens gue, gitu loh. Kenapa lu harus membeli roti kopinya Aziz? Agak sedikit gue potong nih, Chris. Tadi lu sempat menyinggung masalah konten. Nah, banyak nih gue perhatiin, gue sendiri sebenarnya ya, gue pribadi ya, ngelihat Instagram orang feed-nya rapi banget kan dengan konten-konten yang sangat menarik gitu kan. Ada nggak sih tips dan trik supaya konten-konten seperti menarik seperti itu bisa mengundang banyak engagement di sosial media kita? Ya. Terus? Ya, gimana caranya nih? Konten-konten seperti apa yang sekiranya berpengaruh untuk pengguna di sosial media sehingga mereka tertarik buat nge-follow kita, ataupun minimal mereka nge-follow aja dulu, berarti kan mereka sudah kayak nge-tag. Kalau gue pribadi, kalau misalnya gue tertarik dengan produk itu, minimal gue follow dulu deh Instagramnya, entah itu beli kapan nanti, gitu aja dulu deh. Oke, untuk hal seperti itu yang tadi barusan gue bahas. Kita harus mempunyai value. Kita harus mempunyai value pada produk kita. Yang pertama, kayak tadi yang gue menganggaplah untuk produk roti kopi tadi itu, gue akan membuat konten yang pertama edukatif dan informatif, gitu loh. Karena biar orang tahu ini bahan aslinya apa sih, kopinya kopi apa. Nah, ketika gue menggunakan bahan dasar kopi dari Toraja, gue bener-bener akan membuat konten edukatif dan informatif tentang kopi ini, gitu loh. Tentang bahan dasarnya dulu. Kenapa kopi Arabica di Toraja itu rasanya kok beda sama kopi yang ada di Mandailing, gitu loh. Kenapa kok kopi Toraja enak dijadikan kue? Sedangkan kopi Gayo hanya enak untuk dinikmati single origin, katakanlah. Nah, di situ kita akan kita akan mencuci ketidaktahuan dari audiens kita secara soft, gitu loh. Disitulah yang dinamakan soft selling. Lalu gua akan membuat suatu video yang menarik. Jadi video ini orang lebih tertarik kemana? Nah, di sini balik lagi kita harus tahu dulu. Ini balik ke pembelajaran analisa. Kita harus tahu audiens kita siapa aja, gitu loh. Sudah sesuai target perusahaan belum? Sudah sesuai target brand belum? Gitu ya. Ketika kita sudah meyakini bahwa audiens ini memang sudah masuk ke dalam halayak target audiens dari produk atau brand yang gue punya, lalu gue akan membuat video pengenalan kenapa sih gue bisa jadi buat produk ini, gitu loh. Lalu pre-productionnya kayak gimana aja sih? Kita harus membuat dari pre-productionnya hingga productionnya. Bahkan kalau kita punya workshopnya itu harus dijadikan konten sebanyak-banyaknya.
gitu. Lalu kita harus membuat Q&A. Kita harus membuat Q&A kepada audiens kita agar kita tahu apa sih yang mereka mau dari brand kita, dari produk kita, gitu loh. Katakanlah Bang, coba Bang, roti kopinya pakai international coffee dong Bang. Coba dicampur pakai geisha, pakai Sunda geisha gitu kan. Oh oke, boleh. Kita harus tahu. Tapi apakah mereka mau beli ketika kita menaikkan harganya? Karena kopi luar itu harganya beda, gitu kan? Ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Bahkan untuk ekspedisinya juga harus masuk ke dalam HPP, gitu. Nah, lalu kita harus membuat konten yang sesuai trending topik minggu ini. Katakanlah minggu ini orang-orang sedikit yang buka Instagram, kebanyakan buka TikTok. Ayo kita buka TikTok. Kita harus melek untuk membuat TikTok. Yang up to date di TikTok sekarang apa? Lagu campur sari. Kita bikin audio pakai lagu campur sari. Itu nggak masalah, brother. Misalkan katakanlah gue punya coffee roaster, gitu loh. Bisa aja gue buat si roaster gue ini sambil joget-joget, sambil ngerosting kopi, ya kan? Baristanya sambil atraksi apa kek? Karena sekarang yang dibutuhi oleh audiens itu adalah konten. Kita harus menerima itu. Rasa, kualitas nomor 2. Karena ketika mereka melihat visual, mereka harus suka sama kontennya dulu, gitu loh. Bisa jadi visualnya jelek banget, padahal rasa kopinya itu luar biasa, enak banget, gitu loh. Cuman ya si audiens ini belum sempat nyobain kopinya karena sudah tidak tertarik dengan visual yang diberikan oleh brand tersebut, gitu loh. Jadi disinilah kita harus melek digital sih. Mungkin itu sih, Sos, kurang lebih. Oke. Thank you nih buat Aziz. Ini Keke udah balik lagi nih ke Zoom bareng sama kita. Oke? Ya Bang. Oke. Ini tadi tuh ada salah satu dari Aisyah Wadania. Ya. Dia bilang salah satu cara meningkatkan mungkin social media engagement itu dengan cara pakai endorse. Nah, kalau menurut dari Keke sendiri nih, soal endorse itu seperti apa sih? Seperti apa endorse itu apa gitu dan apakah endorse itu benar-benar sangat berpengaruh dan sangat memberikan dampak yang cukup kuat nih buat meningkatkan sosial media ini? Silakan itu. Ya, cara mengundang engagement di sosial media itu diperlukan konten yang bersifat visual, yang menarik, postingan yang seperti microblog yang dapat menjawab pertanyaan followers. Sekarang kan itu ada sih Bang yang Insta Story yang di bawahnya itu, terus yang ada kamu suka yang kopi atau suka teh itu seperti itu. Saya suka teh, interaksi ya seperti itu. Sama konten pelanggan yang berupa testimoni, percakapan ataupun video, memberikan giveaway ataupun sekarang ini lagi zamannya ikoi-ikoi seperti itu. Oke, berarti lebih kurang testimoni dari konsumen itu benar-benar sangat berarti ya, sangat berpengaruh karena itu bisa kayak orang yang belum pernah beli dengan mereka melihat testimoni dari konsumen itu bisa kayak salah satu dari untuk membuat mereka percaya dan yakin untuk beli produk kita. Iya. Oke. Ini gimana dengan endorsement sendiri? Kalau endorsement sendiri kan kayak melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga lah ya, yang mungkin bisa kita sebut dengan selebgram, kita dengan ngebayar dia, ataupun dengan mungkin kita tidak membayar dia, tetapi kita kirimin produk yang dimana dia harus buat konten, harus buat video, ataupun buat foto. Nah, menurut Keke sendiri itu gimana sih tentang endorsement sekarang itu? Seberapa besar sih pengaruhnya buat para pelaku UMKM nih, khususnya apalagi UMKM sekarang kan masih merintis kayak gitu. Kalau di zaman sekarang sih endorsement sangat penting. Kenapa? Karena zaman sekarang mau tua ataupun muda semua menggunakan teknologi. Apalagi zamannya kata Bang Aziz tadi menggunakan TikTok, ya kan? Itu sangat-sangat ya. Semuanya TikTok sebab TikTok. Jadi saya sarankan untuk lebih aktif atau mempromosikan semuanya
mengikuti tren, bisa dibilang seperti itu, Bang. Oke, Selalu jadi benar-benar mengikuti. harus mengikuti banget ya, karena perkembangan zaman Iya. sekarang tuh ibarat kata Masuk. mungkin di luar sosial media kita tetap lakukan, tetapi di sosial media kita juga harus bisa mengikuti karena perkembangan era digital saat ini tuh udah jauh banget ya. Dan di kolom chat ini sudah ada yang bertanya nih, sesi tanya jawabnya kapan kata gitu. Atau gimana nih, kita mau buka langsung sesi tanya jawab, boleh kali ya, buat teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung dengan raise hand ya. Jika ingin bertanya langsung silakan on cam, silakan di unmute suaranya biar suaranya bisa muncul, atau jika ingin bertanya masih malu-malu ya, boleh aja langsung di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Oke, ini kira-kira Bang Ahmad ini mau nanya atau gimana nih? Mungkin bisa langsung on cam atau gimana, silakan. Halo Kak, Assalamualaikum. Waktu sama Bang Ahmad mungkin suaranya bisa lebih dikerasin soalnya kedengaran kecil banget. Oh ya, maaf ya. Ini saya kan pencinta kopi juga nih sebenarnya. Cuma saya ingin pengen buka usaha kopi. Cuma dari relasinya pertamanya bagaimana sih cara mengembanginnya loh, supaya bisa merintis lebih panjang gitu. Terdengar nggak suaranya? Oke, Kedengeran Mbak Ahmad. silakan nih Aziz atau Keke yang mau jawab duluan. Ya mungkin boleh gue bantu ya menjawab pertanyaannya Bang Ahmad tadi. Sorry Bang Ahmad, sebelumnya boleh tahu Bang Ahmad tinggalnya di mana Bang Ahmad? Saya di Cilegon, Bang. Banten ya? Iya, betul. Oke, mungkin gini Bang Ahmad. Bang Ahmad kan ada rencana ke depan nih untuk membuat usaha ya. Coffee shop berarti Bang Ahmad ya? Betul, betul. Oke. Yang pertama Bang Ahmad harus lakukan adalah Bang Ahmad harus riset. Harus riset di mana Bang Ahmad mau buka. Dari lingkungan tempat Bang Ahmad mau buka, Bang Ahmad harus membuat riset minimal 0 sampai 5 km. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ ada statistik. Kita harus menyesuaikan siapa kompetitor kita. Gitu kan? Dari 0 sampai 5 km tersebut, Bang Ahmad harus berani untuk melawan kompetitor-kompetitor yang ada di wilayah tersebut. Seandainya Bang Ahmad mau membuka coffee shop dengan segmentasi yang sama dengan usaha-usaha coffee shop yang ada di wilayah tersebut, berarti Bang Ahmad harus riset juga coffee shop tersebut. Gitu loh. Nah, di hal seperti ini tentunya kita akan membuat yang pertama sesuai budget dong. Nah, betul, betul. Nah, sesuai budget. Nah, jadi dari riset ini itu akan berlanjut ke step di mana Bang Ahmad tahu harus membuat coffee shop-nya seperti apa bentuknya. Oke, ada segmentasi medium to low. Medium to low itu berarti katakanlah coffee shop yang harga kopi susunya itu kurang lebih range-nya itu 15.000 sampai 25.000 lah, katakan. Oke. Nah, untuk medium to high itu range harga kopi susu di angka 30.000 di angka 25.000 sampai 35.000 untuk harga kopi susunya. Nah, di situ nanti ketika Bang Ahmad sudah melakukan riset dari namanya customer behavior, kebiasaan dari orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Dari hasil riset itulah lalu Bang Ahmad bisa membuat menu. Gitu loh. Karena Bang Ahmad sudah tahu mereka ini biasanya kalau berapa. Ya, betul, betul. Nah, jadi jangan sampai maaf, misalkan Bang Ahmad buka coffee shop di Cilegon. Bang Ahmad buka coffee shop-nya yang bagus. Kalau bahasa anak sekarang estetik lah. Nah, betul. Coffee shop yang estetik. Tapi sedangkan di lingkungan sekitar wilayah yang Bang Ahmad buka, itu banyak, katakanlah ada 3 sampai 5 warkop. Nah, di situ Bang Ahmad akan kalah dengan pasar yang ada di wilayah tersebut. Karena si warkop ini sudah ada lebih dulu. Harus menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan Bang Ahmad.
Sama seperti misalkan Bang Ahmad mau buka di Sudirman, Bang Ahmad juga harus menyesuaikan coffee shop yang ada di Sudirman. Ya, ya. Oke, dipahami. Siap. Nah, dan sebenarnya untuk tadi Bang Ahmad kan ada pertanyaan, Bang Ahmad minim dengan kenalan-kenalan atau organisasi-organisasi gitu kan. Untuk di Jabodetabek ini, saya rasa untuk di Banten juga sudah banyak kok Bang, untuk asosiasi-asosiasi serta komunitas-komunitas kopi. Dan itu mereka sangat terbuka untuk member-member baru. Ya. Gitu. Mungkin sayanya belum ini ya, belum berkomunikasi juga mungkin ya, belum cari tahu. Nah, itulah salah satu pentingnya sosial media, Bang Ahmad. Karena sekarang banyak membantu banget ya, Sis ya. Betul, karena banyak komunitas selama 1 tahun belakangan ini mereka buat bisnis bareng, padahal mereka belum pernah tatap muka. Iya. Oke, siap, paham. Ya, paling itu dulu sih Bang Ahmad. Ya penting Bang Ahmadnya pun harus terbuka dan harus mau menjalin hubungan silaturahmi dengan komunitas-komunitas serta asosiasi dan organisasi kopi. Banyak banget Bang Ahmad. Baik. Banyak banget. Ya, terima kasih udah dijawab, Kak. Oke, terima kasih Aziz sudah dibantu jawab ya. Mungkin sedikit menambahkan ya dari pertanyaan soal komunitas kopi tadi. Salah satunya mungkin Bang Ahmad tadi mungkin bisa follow di akun Instagramnya Dewan_Kopi Indonesia. Nah, itu salah satu komunitas, bukan komunitas ya, lembaga yang dimana penggiat kopi banyak sekali di situ. Atau mungkin bisa dengan Coffee Lovers Indonesia salah satunya, dan satu lagi ada ASKI. Ya mungkin banyak lagi komunitas kopi yang lain atau lembaga kopi yang lain ya. Tapi yang saya ketahui itu ada 3 itu deh. Mungkin bisa di follow, dicari di Instagram, itu banyak banget. Mungkin materinya ntar saya minta ya sama relasi-relasinya kalau bisa tadi aplikasi ngampusnya gitu, bisa nggak? Oh iya, kebetulan hari ini kita nggak ada materi Mas, kebetulan kita sekedar talk show aja gitu. Oke. Terima kasih Bang Ahmad, semoga dengan jawaban yang diberikan Aziz tadi sangat membantu ya. Semoga bisa kedepannya memang kedai kopinya memang tercipta dan memang ada mungkin teman-teman duta kopi yang ada di daerah mana tadi Mas, Banten ya? Iya, mungkin yang ada dari Banten mungkin bisa membantu mempromosikan kedai kopinya. Oke, sekali terima kasih buat Bang Ahmad. Ini kita ada pertanyaan dari Bang Bambang Sutarno nih, dari Indramayu. Dia bertanya langkah yang tepat selain mempromosikan kopi melalui lewat sosial media itu apa? Mungkin bisa dibantu jawab Keke nih. Oke, baik. Cara mempromosikan kopi kita itu bisa secara online dan offline, ya kan? Kalau secara offline itu dari mulut ke mulut. Kita tanpa harus membayar orang mahal dan tanpa sadar produk kita itu sudah dipromosikan oleh orang lain, seperti itu. Oke, mungkin dari mulut ke mulut, mungkin dengan cara mempertahankan cita rasa yang ada ya, karena dengan mempertahankan cita rasa yang ada, itu seperti langsung ketika orang itu visit ke tempat kita, mungkin dia akan ngomong ke teman komunitasnya, kemarin gue nongkrong di kopi A, itu kopinya enak loh, cita rasanya oke segala macam ya, mungkin dengan dibantu dengan seperti itu, mungkin dengan cara offline seperti itu kali ya. Oke, terima kasih nih buat Keke, buat jawabannya, semoga bisa membantu ya Bang Bambang. Oke, ini sudah ada yang raise hand, ini dari Hardia Aryadi, mungkin bisa on cam dan di unmute, sama-sama bisa kita tahu. Nah ini Hardi. Oke, halo Kak. Oke, halo. Ya, apa yang mau ditanya nih? Oke, nih Kak. Jadi gini, Hardi mau nanya nih, gimana sih pendapat kakak-kakak semua? Kan kita udah tahu ya, tadi ada beberapa kakak-kakak juga jelasin bahwasannya kalau misalkan sosial media ini zaman sekarang itu yang lagi hype banget gitu ya, apalagi kayak di TikTok, Instagram dan semacamnya. Nah, gimana sih Kak kalau misalkan nih sosial media kita tuh masih kurang followers nih gitu ya, masih kurang followers, terus juga kita ketahui bersama kalau misalkan kayak endorsement gitu, kalau misalkan endorsement pun juga pasti mengeluarkan biaya yang banyak dan tergantung juga orang yang kita endorse, kan tergantung juga selebgramnya kira-kira dia bisa nggak ngikutin maksudnya narik orang gitu ke produk kita gitu. Terus juga apalagi kalau menurut Hardi sendiri
saat ini di Instagram khususnya itu kayaknya peminatnya sekarang agak turun gitu kalau misalkan Hardi lihat sekarang gitu. Nah, itu kira-kira gimana, Kak? Terus juga Oke, Hardi mungkin ngasihnya kita ini udah kalau misalkan kita untuk ngasih konten gitu ya. Oke. Gimana, Halo? cukup Hardi yang pertanyaannya? Bisa diulang nggak, Kak? Halo? Iya, cukup Masih dengan putus. pertanyaannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi suaranya sempat putus-putus. Mas, oke, singkat aja ya, Kak ya. Diulang dikit. Ya, maksudnya Hardi mau bertanya apa lagi nih dari pertanyaan sebelumnya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak pertanyaannya? Oh iya, tanya satu lagi Kak. Nah ini kan kalau misalkan tadi itu masalah yang endorsement gitu. Terus yang satu lagi, kira-kira gimana caranya biar sosial media kita tuh dilihat sama orang. Padahal kita tuh udah sering konten tapi jarang gitu orang yang lihat ataupun yang lihat konten kita tuh jarang kayak gitu sih Kak intinya. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa Aziz mungkin terlebih dahulu nih. Gantian ya, Aziz terlebih dahulu nih yang jawab nih. Gimana nih, Aziz? Oke, thank you Mas Ardi ya, Mas Ardi atas pertanyaannya. Sebenarnya gini Mas Ardi, mungkin banyak orang yang mengalami ingin menggapai reach atau engagement yang cepat di Instagram. Padahal mereka setiap hari udah upload nih, upload setiap hari. Cuman harus dipastikan seperti tadi saya sudah membahas. Mas Ardi udah tahu belum bahwa audiens Mas Ardi itu sukanya apa? Tepat banget. Gitu loh. Sesimpel itu gitu loh. Sesimpel itu kita harus mengetahui minat dan keinginan dari followers kita. Oke. Anggaplah yang Mas Ardi tanya itu sebuah produk roasted beans lah. Karena kita di sini lagi membahas sektor kopi, anggaplah roasted beans. Oke. Dari si produk kopi ini dia sudah upload setiap hari, Instastory setiap hari gitu loh. Bahkan giveaway terus. Sekarang kan lagi marak banget giveaway ya. Ya, betul, giveaway. Tetapi followersnya hanya naik dalam waktu 1 minggu 5, dalam waktu 1 bulan 15 gitu loh. Tapi jangan berhenti di situ. Terus aja lakuin apa yang memang sudah dilakuin sebelumnya. Cuman perbedaannya Mas Ardi harus bisa mensortir. Cahaya yang gede itu yang pertama kali kotanya. Sorry, oke. Mas Ardi harus bisa mensortir dari audiens ini. Jadi misalkan gini, dalam suatu produk kopi, Mas Ardi jangan nge-follow akun-akun otomotif. Betul. Contoh ya, contoh. Karena mereka akan cuek, bahkan mereka nanti lama-kelamaan akan meng-unfollow. Gitu loh. Oke. Nah, selain endorsement, mungkin sekarang bahasa endorsement itu sudah berubah menjadi KOL atau Key Opinion Leader yang sekarang lagi marak juga di digital marketing. Mungkin Mas Ardi bisa menggunakan strategi marketing KOL itu dalam diri Mas Ardi sendiri. Mas Ardi menjalankan bahwa Mas Ardi adalah seorang sosok influencernya karena Mas Ardi yang mempunyai produk tersebut. Yang pertama, Mas Ardi nggak perlu ngeluarin duit untuk endorse, gitu loh. Atau Mas Ardi mengeluarkan uang hanya untuk ads, itu tidak masalah. Karena apa yang kita keluarkan, yakin itu bakal balik nanti. Ya penting kita konsisten. Gitu. Paling untuk di skala sosial media Instagram terutamanya sih, paling seperti itu Mas Ardi. Tapi kalau untuk di ranah TikTok, karena saya belum mempelajari banyak dan saya tidak punya TikTok, saya tidak tahu banyak. Cuman memang katanya untuk saat ini TikTok bisnis lagi lumayan naik gitu. Oke, Ya penting. kalau gitu habis ngezoom kayaknya lo harus buat TikTok deh, nggak mungkin enggak. Apalagi kalau misalnya gue udah stay ke Jakarta, kayaknya gue bakalan jadiin lo jadi talent bareng sama gue buat TikTok deh. Oke, mungkin sorry ada satu lagi yang lupa untuk Ardi. Coba konsisten main Instagram Reels. Instagram Reels lagi bagus-bagus banget untuk saat ini. Itu sih. Oke, sangat banyak sekali ya jawaban dari
Aziz buat Hardi ya. Bagaimana mungkin Hardi, apakah sudah merasa cukup baik? Sebelum mungkin dari Keke mana Keke? Oke, lagi ke belakang dulu sebentar ya. Oke. Mungkin sedikit menambahkan ya dari jawaban Aziz tadi. Benar ya yang dibilang sama Aziz bahwa kita tuh harus tahu dulu nih followers kita pengennya apa. Ya kan? Mungkin kayak contohnya ada misalnya gitu. Misalnya gue buat konten di TikTok, ternyata gue buat konten yang joget-joget. Ternyata tuh followers gue tuh nggak tertarik lihat itu gitu. Mungkin ketika nggak sengaja gue buat konten yang mungkin justru tentang edukasi ya. Terserah ada mau edukasi kopi atau apa, justru viewersnya itu malah jadi naik gitu kan. Nah mungkin lo bisa continue coba buat dengan konten-konten yang seperti itu. Mungkin secara tidak langsung mungkin followers ataupun viewers itu memang sukanya lu buat konten seperti itu gitu kan. Nah jadi nggak bisa memaksakan juga bahwa gue sukanya buat konten A, padahal gue nggak suka buat konten B gitu kan. Ya nggak bisa juga gitu. Ya udah kalau gitu lu nikmatin Instagram ataupun sosial media yang buat diri lo sendiri gitu kan. Tapi kalau memang lo pengen merangkul banyak orang ya caranya ya lo harus tahu juga nih pengikut lo sukanya konten seperti apa. Oke, mungkin Keke ini udah balik lagi nih. Mungkin bisa ditambahin ke jawaban dari Aziz tadi. Mungkin ada jawaban tambahan dari Keke, silakan Keke. Kalau jawaban tambahannya sih paling-paling konsisten dengan konten seperti tadi kata Bang Aziz, konsisten dengan apa yang dia lakukan, jangan ke A atau ke B, tetap satu, sama berani unjuk diri nih untuk mengekspresi diri di media sosial, sering berinteraksi dengan followers seperti melakukan live streaming, tapi kita juga harus cari tahu waktu yang tepat kapan pengikut media sosial kita banyak yang aktif. Jangan pas nggak aktif kita live media. Oke, silakan lanjutin. Oke, cuma segitu aja sih Bang. Oke, terima kasih nih buat Keke nih buat tambahannya nih. Betul ya, ada sedikit tambahan nih soal live streaming. Ya, kita juga harus tahu di jam-jam berapa followers kita yang mungkin kita mau live streaming mungkin ketika makan siang, ketika orang sedang menikmati makan siang jam kantor, mungkin saat itu kita live streaming kali ya. Atau mungkin saat itu lo harus ngupload konten-konten lo gitu. Karena kalau lo upload konten jam 9 pagi, siapa yang mau nonton? Karena orang itu jam kerja orang gitu kan. Oke, kita lanjut. Mungkin Hardi, bagaimana dengan jawabannya? Cukup Kak, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih buat Hardi ya. Oke, kita ini ada pertanyaan dari Tri Nur Hadi nih. Untuk di daerah bagaimana pemasaran penjualan kopi yang tepat? Silakan nih Keke. Oke, promosikan kopi yang tepat. Kita harus mempunyai namanya branding produk nih Bang. Oke. Kalau promosikan kopi branding produk itu gimana tuh? Iya, kita harus punya kualitas produk yang baik. Selain kualitas produk yang baik, kita harus memikirkan kemasan yang menarik juga. Karena zaman sekarang banyak nih yang diupdate di sosial media. Oh, aku lagi di kafe ini nih, lucu banget nih kemasannya seperti itu. Sama manfaatkan media sosial seperti yang saya katakan tadi. Berpartisipasi dalam event ataupun acara. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin salah satunya dengan buat packaging yang lebih menarik ya, karena ada pepatah mengatakan dari mata turun ke hati ya kan. Karena kita sendiri pun kalau bisa beli produk di supermarket ataupun di mall-mall pasti lihat nih, kok lucu ya dari packagingnya, tapi kita belum tahu, kita belum nyobain itu rasanya mungkin kan enak atau kan enggak, kita nggak tahu, kita ngeliat dulu dari packagingnya. Oke, terima kasih nih buat Keke nih buat jawabannya. Mungkin dari Aziz bagaimana? Ya, pertanyaan dari siapa tadi, Sos? Pertanyaan dari Tri Nur Hadi. Untuk di daerah, bagaimana cara pemasaran atau penjualan kopi yang tepat? Oke, gue bantu jawab sedikit ya. Mungkin di pertanyaan ini gue akan masuk ke social engagement secara offline ya. Tadi juga ada pertanyaan juga, mungkin ini ngejawabnya samaan kali ya. Dari Indramayu, dari Pak Bambang Sutarno. Tadi Pak Bambang kan pertanyaannya langkah yang tepat mempromosikan kopi selain lewat media sosial.
Dengan pertanyaan Kak Trinur Hadi ini masih masuk juga ya. Mungkin kita sebagai pegiat kopi atau sebagai praktisi kopi, kita harus berkolaborasi dengan stakeholder atau creative planner untuk membuat sustainable development dari segi industri dan kultur. Jadi kita nggak bisa sendiri gitu loh. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Di sektor kopi itu banyak sekali sebenarnya organisasi-organisasi dan komunitas yang mau membantu kita. Asalkan kitanya mau untuk bertanya dulu gitu loh. Nah, di dalam sustainable development ini akan menggabungkan antara strategi pemasaran offline dan online. Dalam bentuk hal kolaborasi, kita bisa berkolaborasi secara offline. Nah, entah kita mampir atau kita main ke base camp komunitas A, atau kita main ke kantornya organisasi A, kita meminta bantuan. Saya ada program nih untuk meningkatkan produk saya gitu loh, atau misalkan saya banyak stok green bean tapi gimana ya caranya saya biar bisa ekspor keluar, saya tidak ada link atau segala macam gitu loh. Dari kolaborasi offline ini akan membuat strategi pemasaran ke online. Jadi dari offline itu ada kolaborasi, online itu ada campaign. Nah, di campaign-nya ini maupun hulu atau hilir ini akan menentukan gitu loh, akan menentukan laku atau tidaknya produk kita. Nah, lalu dibalikan lagi dari tadi kolaborasinya offline, campaign-nya online, atau online-nya itu dibuatkan dalam sebuah campaign. Nah, dari offline to online akan bisa menjadi online to offline. Online to offline ini, online-nya itu secara visualnya. Dari yang tadi online-nya campaign, dari campaign online itu akan membuat sebuah visual. Disinilah penentuan. Audiens kita ini akan menarik atau tidak dengan visual yang kita buat. Lalu akan berdampak ke offline lagi, yaitu penjualan. Jadi teman-teman dari sustainable development ini harus ada offline to online, online to offline. Dan ini tidak menutup kemungkinan, pasti it works. Ya penting kitanya konsisten gitu. Mungkin itu sih jawabannya, Sos, secara singkat. Oke, thank you banget nih buat jawabannya. Ini masih ada yang bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi pertama hari ini. Ini pertanyaan terakhir dari Madi. Banyak kopi kemasan berbagai macam rasa. Gimana cara memajukan kopi lokal? Silakan. Oke, atau Aziz yang mau jawab? Mungkin lebih ke Bang Aziz aja kali ya, Bang ya. Oke, silakan ya Aziz. Oke. Mas Mahdi ya. Sebenarnya dari pertanyaan ini banyaknya kopi kemasan berbagai macam rasa, gimana cara memajukan kopi lokal. Nah, dari suatu katakanlah kemasan ini berarti roastery ya, coffee roaster ya, atau sektor tengah. Sektor tengah itu di antara hulu dan hilir. Ketika Mas mau mempromosikan produk Mas, sedangkan Mas khawatir karena wah banyak banget lagi nih sekarang pesaing dari roastery A dia sudah ada rasa nanas lah, dari roastery B dia ada rasa anggur lah, bahkan sekarang banyak banget lah ya macam-macam produk rasa. Nah, disitulah kita sebagai pelaku usahanya harus berpacu. Masa dia bisa, gua nggak bisa? Itu simpelnya. Untuk improve-nya, balik lagi ke packaging. Packaging yang Mas Mahdi buat itu lebih menarik nggak dari produk kompetitor? Karena balik lagi, ketika orang membeli suatu produk ini dari e-commerce, orang ini belum tahu rasanya karena nggak dikasih sampel. Kecuali Mas belinya langsung ke store, mungkin Mas bisa nyobain sampelnya dulu. Tetapi
kalau Mas menjual produknya via e-commerce, orang akan melihat visualnya dulu. Dan saya salah satu orang yang membeli sesuatu itu melihat dari visual. Walaupun ujung-ujungnya, sialan rasanya kayak enak banget. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah bisa menilai dia berhasil membuat packaging. Packagingnya bagus. Nah, makanya ini salah satu juga hal menarik dari Kopi Kenangan, teman-teman. Kenapa Kopi Kenangan itu tidak mau membuka franchise? Oke, Kopi Kenangan ini kan dari hilir ya, dia dari sektor hilir. Kopi Kenangan ini dia tidak ada franchise, teman-teman. Dia cabang semua. Kenapa? Karena dia tidak mau merusak cita rasanya yang dia buat. Dan dia tidak mau merusak packaging dan konsep-konsep yang sudah dia buat. Gitu loh. Mereka kayak benar-benar kayak mempertahankan banget ya, Aziz ya. Starbucks, kita bisa lihat brand awareness dari Starbucks, gitu loh. Kalau kita bicara ke produk, tapi produknya minuman ya, produk kemasan ya. Starbucks ini dia tidak pernah menurunkan harganya dia, walaupun sudah ada Kopi Kenangan, sudah ada Ford, sudah ada Janji Jiwa, gitu loh. Tapi dia tetap, bahkan Liberica pun tidak bisa menyaingi si Starbucks. Makanya Liberica sekarang fokusnya ke restoran, ke makanan, gitu kan. Karena apa? Starbucks sudah punya brand identity, identitas brandnya dia yang kuat, gitu loh. Bahkan kayak kita di jalan aja ngelihat orang megang-megang tumbler Starbucks, itu kayak wah keren. Padahal dalamnya es teh manis, brother. Iya, gitu loh. Kayak udah sekuat itu brandnya. Dan sesuai riset, jujur pada saat gue mengikuti Duta Kopi Indonesia di tahun 2020 ya, di tahun lalu, gue sempat riset yang namanya Starbucks. Dalam 1 bulan, ini hanya satu cabang Starbucks aja. Dalam 1 bulan, itu yang kopi ya, yang benar-benar kopi seperti Americano, seperti dia sekarang punya Dolce ya, itu hanya 25%, teman-teman. Selebihnya itu mereka lakunya itu di green tea, di matcha, di red velvet, yang mungkin di vanilla latte, gitu. Tetapi tetap tidak ada yang bisa mengalahkan brand identitinya si Starbucks untuk sampai detik ini, gitu. Jadi strategi dan improvisasinya ada di brand identitas teman-teman, ada di brand identitas si produk tersebut, gitu loh. Si produknya ini mau dibawa kemana, mau siapa yang beli. Kita mau main di e-commerce doang atau main di offline? Kalau kita mau main di offline, itu harus teman-teman harus menyediakan sampel sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman mau bermain produknya di offline, karena orang akan membeli setelah mereka rasain. Tapi kalau kayak saya mau membeli kopi, katakanlah saya mau beli drip bag di e-commerce di Tokopedia, itu saya nggak bisa ngerasain dulu rasanya. Paling kita cuma bisa baca dari deskripsi mereka doang. Itu marketing, teman-teman. Gitu loh bahasanya. Semua toko pasti berbicara bahwa tokonya dia itu nomor 1. Tidak ada yang mau nomor 2 atau nomor 3. Makanya cuma nomor 1-nya dari mana? Bisa jadi dari visual, bisa juga dari packaging, bisa juga dari strategi marketing mereka, bisa juga dari rasa. Gitu. Paling itu sih ekspos yang bisa dijawab dari pertanyaan Mas Mahdi ya. Oke, thank you banget nih buat Aziz atas jawabannya. Ya, kita ini udah lewat 7 menit, ya kan? Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk yang pengen mungkin ada nggak pesan-pesannya lah buat orang-orang yang pengen memulai usaha kopi itu seperti apa gitu kan? Secara garis besar dan secara intinya seperti apa? Ataupun mungkin buat mereka yang sudah menjalani tetapi bingung dengan bagaimana sih cara mempromosikan kopinya untuk di sosial media. Mungkin bisa diberikan secara singkat deh. Jangan Aziz duluan. Sorry Sos, bisa diulang Sos? Tadi suaranya hilang. Sorry. Ini secara garis besar ya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin silakan dikasih pesan-pesan mungkin dari lo pribadi nih sama Keke juga kan untuk orang-orang yang pengen memulai usaha kopi ya, terutama kopi dalam bentuk kemasan ataupun packaging.
mungkin bingung bagaimana cara mempromosikannya, silakan deh secara garis singkat dan secara garis besarnya. Oke. Yang pertama tadi, seperti balik lagi ke pertanyaan tadi Bang Ahmad, teman-teman, yang pertama itu riset. Riset itu sangat penting, gitu loh. Karena ketika kita membuka suatu usaha, sebelumnya untuk gue pribadi, gue belum punya usaha di bidang kopi, gitu loh. Tetapi menurut apa yang pernah gue analisa, kita susah berjalan ketika kita tidak melakukan sebuah riset, gitu. Yang kedua, kita tidak akan bisa maju ketika kita tidak berani atau menutup diri untuk tidak sharing terhadap orang lain, terutama komunitas yang ada di dalam sektor usaha yang teman-teman kalian mau buat, gitu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus menemukan brand identitas dari produk teman-teman nanti. Segmennya kemana? Apakah akan menjadi coffee shop yang hanya coffee to go, yang hanya melayani take away? Apakah memang coffee shop yang terbentuk untuk orang-orang nongkrong, gitu loh? Atau apakah coffee shop yang semi restoran yang menyediakan juga makanan berat, gitu? Di situ teman-teman juga harus tahu, dan teman-teman harus sering-sering riset sosial media mengenai coffee shop banyak banget sekarang, terutama yang di Jakarta, gitu loh. Karena sekarang tujuan orang mau ke coffee shop atau mau coffee hopping, bahasa gaulnya di Jakarta, tepatnya estetik, teman-teman. Bener, kopi teman-teman rasanya itu nomor 2, ya penting estetik. Mereka ada spot gak untuk foto, gitu loh. Mereka punya experience gak ketika mereka ada di coffee shop, teman-teman? Apalagi kalau pakai komplit ya, Gus ya. Ada wifi, ada colokan, ya kan? Gratis, ya, itu salah satunya, gitu loh. Itu salah satunya. Tetapi teman-teman juga harus bisa menjaga. Kadang banyak coffee shop rame, setiap harinya rame, tapi omsetnya itu sebenarnya sedikit banget. Karena apa? Orang-orang itu cuma mesennya 8.000, yang 10.000. Sedangkan mereka nongkrongnya 4 jam. Itu yang harus dijaga, teman-teman. Bahkan mereka bawa tumbler itu 1 liter di tas mereka, itu isinya air putih. Dan mereka bawa sari roti dari Indomaret, teman-teman. Itu banyak banget hal-hal seperti itu, gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang berada di Jakarta atau yang domisili di Jakarta, seandainya teman-teman mau buka coffee shop, teman-teman boleh main ke tempat gua. Kebetulan gua punya sahabat, ya salah satunya roastery-nya lumayan ternama di Jakarta. Itu untuk roastery-nya berada di Tanjung Priuk dan coffee shop di Rawamangun. Kita sangat welcome. Kebetulan gue juga deket banget dengan sahabat-sahabat ini. Jadi welcome banget untuk teman-teman yang mau sharing-sharing atau bahkan butuh bantuan untuk membuat setup coffee shop-nya teman-teman nanti. Kita welcome banget. Oke. Thank you, Exos. Banget nih buat Aziz. Oke, terakhir silakan nih Keke. Abang maaf, boleh diulangi nggak soalnya di sini berisik. Oh, oke. Jadi silakan apa yang ingin sampaikan terakhir nih buat teman-teman yang ingin memulai usaha, terutama usaha kopi kemasan yang mungkin bentuknya packaging, usaha kopi arabica. Nah, apapun itu silakan Keke sampaikan buat teman-teman yang ingin memulai. Oke, untuk yang ingin membuka usaha khususnya UMKM, yang seperti saya katakan tadi harus fokus ke branding, produk brandingnya dari rasa, kemasan maupun target yang mau dituju, seperti itu. Selain itu tempat juga harus kita harus tahu di tempatnya nih strategis apa enggak, cocok apa enggak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Keke atas jawabannya. Ya, semoga teman-teman hari ini terima kasih banyak ya. Tadi saya juga udah cantumin di kolom chat untuk absensi hari ini. Jadi teman-teman yang sudah punya yang sudah registrasi di aplikasi Ngampus, untuk e-sertifikatnya bisa nanti di-download di aplikasi Ngampus apabila sudah dibantu oleh panitia ataupun dari admin, sudah di-upload ya sertifikatnya, teman-teman bisa download. Dan untuk teman-teman yang belum registrasi di aplikasi Ngampus, silakan isi formulir absensinya dengan memberikan feedback. Nanti sertifikatnya akan dikirim by email buat teman-teman yang tidak registrasi di aplikasi Ngampus.
Mungkin teman-teman yang kurang puas untuk sharing sessionnya pada hari ini ya, bisa follow aja Instagram dari pembicara kita, itu ada Aziz @AzizHutaBarat dan Keke Mailani ya. Bisa langsung tanya-tanya di DM Instagramnya. Jangan lupa di follow juga. Oke, dan mengingatkan kembali lagi bahwa pada saat ini itu masih dibuka kesempatan buat teman-teman dari seluruh Indonesia yang ingin mengikuti pemilihan Duta Kopi Indonesia 2021, di mana penutupan untuk pendaftarannya adalah di awal Oktober 1 Oktober 2021 ya, di mana bertepatan dengan International Coffee Day ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengikuti menjadi Duta Kopi Indonesia dan bisa memberikan kontribusi untuk untuk Indonesia, khususnya untuk daerah teman-teman sendiri, silakan untuk mengikuti ajang pemilihan bergengsi di tahun ini pastinya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara, tapi sebelum itu saya ingin memberikan sertifikat ya buat pembicara kita pada hari ini. Tunggu dulu sebentar. Oke, yang pertama saya akan berikan kepada Abdul Aziz Hutabarat sebagai pembicara pada hari ini. Terima kasih banyak telah menjadi pembicara pada hari ini di Gerakan Edukasi Kopi dan juga Duta Kopi Indonesia. Dan juga kepada Keke Mailani ya, diberikan sertifikatnya. Semoga mungkin bisa menambah experience-nya ya. Dan jangan kapok-kapok juga apabila diundang buat jadi pembicara ataupun menjadi moderator di kesempatan berikutnya ya kan. Pasti nantinya banyak sekali teman-teman yang ikut pemilihan Duta Kopi tahun ini, pasti pengalamannya lebih seru lagi dan benar-benar pasti lebih asik lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya. Hasil record hari ini nantinya akan di share ataupun nanti akan diupload ke YouTube di Gerakan Edukasi Kopi. Mungkin bisa juga di ya? Sorry, mau kasih sedikit informasi boleh nggak? Boleh, silakan. Mungkin untuk teman-teman semua partisipan sore ini, mungkin jika ada yang dari pegiat kopi hulu atau praktisi kopi hulu, untuk kontes kopi specialty Indonesia secara nasional sudah dibuka. Kalian semuanya, terutama petani-petani atau prosesor, bisa mengikutinya dengan cek Instagram di Aiki Coffee. Itu hadiahnya oke, dan itu salah satu kesempatan untuk kopi teman-teman mendunia. Karena setiap juara 1, 2, dan 3 itu kopinya akan dibantu ekspor ke negara-negara yang memang request. Dan itu selalu setiap tahunnya. Semangat teman-teman semua. Terima kasih. Wow, luar biasa banget. Thank you banget nih buat Adit buat informasinya. Nih, langsung aja gercep dah. Langsung buka sosial medianya ya. Langsung cari informasinya lebih banyak lagi supaya tidak ketinggalan. Oke, ini Adit Eko. Kok Kak, saya nggak di aplikasi ngampus keterangannya tidak Adit. Nanti akan diubah satu persatu ya, mohon bersabar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman hari ini. Ya, kita coba untuk foto bersama dulu kali ya. Oke, sebentar. Oke. Kalau gitu ini ada open kameranya dong. Semuanya open kameranya ya, dong, kita teman-teman. coba on cam semua. Ya, di jam ini luar biasa ya. Dan juga saya mau mengingatkan nih untuk segera mendaftar untuk mengikuti acara besok ya. Itu masih ada sharing session untuk hari besok itu bareng dengan Askori Ginaldo Prima dan Nur Azizah dengan topik pembahasannya ngopi sebagai gaya hidup anak muda, dan pastinya dengan moderator Christian Sianipar sebagai Putra Kopi Sumatera Utara 2021. Masih segar banget nih. Kebetulan juga anaknya hadir ya di hari ini sebagai audiens teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan juga jangan lupa untuk registrasi di aplikasi Ngampus. Nanti linknya akan kita bantu share di grup relasi Duta Kopi juga. Oke, kalau gitu kita foto dulu yang pertama. Pose ya, 1, 2, 3. Bentar. Lagi dong. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Nah ini, bentar. Oke, di kolom yang kedua ya, bersiap-siap nih. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kang Yanto, ada Kang Yanto di situ. Halo, Ipat.
Sip, luar biasa. Thank you. Ada Kang Yanto. Kang Yanto udah di rumah, Kang? Ya, baru nyampe. Mana Alhamdulillah. kabarnya Kang Yanto? Alhamdulillah sehat. Anda juga sehat. Terima kasih, kalian luar biasa. Oke Kang, izin dulu Kang, mau nutup acara dulu sebentar ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, terima kasih buat audiens. Jangan lupa untuk registrasi di acara sesi berikutnya di hari besok ya. Silakan untuk linknya bisa langsung aja cek di Instagram Gerakan Edukasi Kopi. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.